Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Dan langsung saja kita masuk dalam materinya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis belajar yang sudah diklasifikasikan menurut para ahli. Yang satu menurut Gagne. Yang pertama, belajar isyarat, belajar yang tidak dihendaki atau tanpa kesengajaan, timbul sebagai akibat suatu rangsangan atau stimulus sehingga menimbulkan suatu respon emosional. Yang kedua, belajar stimulasi respon. Belajar untuk merespon suatu isyarat berbeda dengan pada belajar isyarat. Pada tipe belajar ini, belajar yang dilakukan diniati atau sengaja dan dilakukan secara fisik. Dan selanjutnya kita akan beralih ke 3. Belajar merantaikan atau kainin, yaitu tipe belajar kainin merupakan cara belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association. Tipe belajar verbal association merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dengan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Yang kelima, belajar membedakan atau discrimination. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Selanjutnya yang keenam, belajar konsep. Belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Yang ketujuh, belajar pembentukan aturan. Tipe belajar yang dimana tipe ini akan menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep yang biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Tipe belajar di mana menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu sistematika jenis belajar. Gagne mengelompokkan hasil belajar yang mempunyai ciri yang sama dalam satu kategori, yaitu 1. Keterampilan intelektual, 2. Informasi verbal, 3. Strategi kognitif, 4. Keterampilan motorik, 5. Sikap. Kemudian materi selanjutnya, menurut Bloom, Benjamin S. Bloom membuat 3 kawasan belajar, yakni kawasan kognitif, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisa, sintesis, evaluasi. Adapun dimensi dari kawasan kognitif yaitu dimensi proses kognitif. 2001 Anderson dan Krathwohl revisi pada kawasan kognitif. 2. Dimensi pengetahuan. Ada 4 kategori yaitu fakta, konsep prosedur, dan metakognitif. Selanjutnya kawasan efektif yaitu penerimaan, pemberian respon, pemberian penghargaan, pengorganisasian, karakterisasi. Dan selanjutnya kawasan psikomotor, meniru, menerapkan, pemantapan, merangkai, atau naturalisasi. Kemudian definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pembelajaran identik dengan adanya siswa atau sebagai peserta didik dan guru sebagai pendidik. Kemudian materi selanjutnya, definisi pembelajaran menurut para ahli. Pertama, Seifert skala membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Yang kedua, Weimar-Hamalik, suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Corey, suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Yang terakhir,
Gagne. Pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang dapat mempengaruhi objek didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran. Dalam bukunya, Dr. Hoymar Amalik menjelaskan bahwa terdapat ciri khas yang berisi dalam sistem pembelajaran, yakni 1. Rencana. Rencana adalah penataan ketenagaan pendidikan, material, serta prosedur yang menjadi unsur-unsur dalam sistem pembelajaran di suatu rencana khusus. 2. Kesalin. Ketergantungan. Saling ketergantungan di sini adalah unsur-unsur sistem pembelajaran yang selaras dengan suatu keseluruhan. Selanjutnya, menurut Koch dan Egan tahun 1998 menjelaskan bahwa terdapat 6 ciri-ciri pembelajaran yang efektif, yakni yang pertama, siswa sebagai pengkaji yang aktif pada lingkungannya dengan cara mengobservasi dan membandingkan. Kedua, guru memfasilitasi materi sebagai fokus dalam berpikir dan berinteraksi saat pelajaran. 3. Sejumlah aktivitas siswa sepenuhnya berdasarkan pada pengkajian. 4. Guru secara aktif ikut terlibat dalam memberikan arahan dan tuntunan terhadap siswanya dalam menganalisis informasi. 5. Orientasi pembelajaran dalam menguasai isi pelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir. Yang terakhir, guru memakai teknik mengajar yang bervariasi sesuai pada tujuannya dan gayanya mengajar guru. Dan adapun ciri-ciri pembelajaran dengan menganut sejumlah unsur dinamis dalam proses belajarnya siswa ialah sebagai berikut. Pertama, motivasi belajar. 2. Bahan belajar. 3. Alat bantu belajar. 4. Suasana belajar. 5. Kondisi siswa dalam belajar. Selanjutnya, kesimpulan ciri pembelajaran, yaitu 1. Upaya sadar dan disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat belajar. 3. Menetapkan tujuan sebelum proses pembelajaran. 4. Terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Adapun perbedaan pembelajaran dan pengajaran ada 4. Masing-masing perbedaannya yaitu kita masuk di pengajaran dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengajar. 2. Tujuannya menyampaikan informasi kepada si belajar. 3. Merupakan salah satu penerapan strategi pembelajaran. 4. Kegiatan belajar berlangsung bila ada guru atau pengajar. Sedangkan pembelajaran yang pertama dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang belajar. 2. Tujuannya agar terjadi belajar pada diri siswa. 3. Merupakan cara untuk mengembangkan rencana yang terorganisasi untuk keperluan belajar. Yang keempat, kegiatan belajar dapat berlangsung dengan atau tanpa hadirnya guru. Oke, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda semua, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.